Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ilyas Bupati Karanganyar yang diwakili oleh Kakes Bangpol dan SKPD pendamping, serta yang kami hormati pula Ketua NU Kabupaten Karanganyar dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga di pagi yang sesudah cerah ini Allah masih sayang kepada kita, terbukti terwujud bisa diberikan rahmat dan barokahnya, bisa diadakan pertemuan silaturahmi di Pondok Pesantren Ilyas Canaan Kabupaten Karanganyar. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswatul hasanah kita, Nabi suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang pertama, ucapan selamat datang dari pengasuh Pondok Pesantren Ilyas, Bapak Haji Muhammad Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ingkang kula bekteni wabil khusus Bapak Wakil Gubernur, akrabnya kami memanggil Gus Yasin, dengan rombongan saya ucapkan dan seluruh yang hadir di majelis ini, semoga Allah memberikan keberkahan. Bapak Bupati yang mewakili dari Kampol, Bapak yang kedua Bapak Kiai Haji Husaini Hasan dari Ketua NU, dari Bapak Kesra dari Semarang, atau dari Pak Ibu Titik yang selama ini memandu acara protokoler. Selamat datang Ibu dan anak-anak semuanya, para asatidz semua yang hadir, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat datang di Ponpes Ilyas. Semoga kehadiran beliau ini membawa berkah untuk pondok kami dan semakin marak dan berkembangnya pondok kami. Dan kami mohon izin Bapak Wakil Gubernur bahwa kami ingin melaporkan pondok kami. Pondok kami ini atas berkat ridho Allah berdirinya swadana atas dukungan para jamaah bisa berdiri pondok ini. Dan alhamdulillah santri kami ada 70 anak, putrinya 50, putranya 20. Ini yang sebagian belum pulang sekolah di luar, di MI Sudirman. Dan kami melakukan kegiatan kami, anak-anak ini sudah menempuh ilmu diniyah sama makhluk umum sudah di pondok ini. Kami mampu mendidik untuk anak-anak ini SMP dan SMA. Kalau SMA sudah ada kelas 1 dan kelas 2, yang SMP ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ada sebagian 13 anak yang menempuh Al-Quran. Dan alhamdulillah Bapak, untuk pondok ini berkat berkah Allah bisa mengembang
membangun asrama putri kurang lebih 100 meter di kanan. Kami nanti mohon keberkahan untuk mohon doa di ujung di sana, mohon doa. Kami lagi dengan doa seorang umara dan sekaligus ulama kiai selama ini sebagai guru kami, agar kami nanti pondok kami dapat keberkahan. Pokoknya nanti saya itu mohon doa sekedar mohon doa di pintu sekedar namun 100 meter ke utara. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan untuk dari Bapak Wakil Gubernur, dan kami mohon arahannya agar kami memangku pondok ini bisa sampai akhir umur kami nanti bisa membuahkan dari anak yang soleh dan solehah. Dan kami selalu berdoa semoga Bapak Wakil nanti akan menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, mohon pencerahannya. Allah wafik warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bantuan yang akan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada pengasuh Pondok Pesantren Ilyas. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Ilyas dimohon maju ke depan. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah dimohon untuk dapat menyerahkan bantuan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pengasuh Pondok Pesantren Ilyas, mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Dan acara selanjutnya bantuan telah selesai. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Yasin Maimun di Pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang sami-sami kita adimaken lan kita mulyakaken beliau pengasuh Pondok Pesantren Ilyas, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Sampan Ali. Ingkang kawula tatimaken lan kawula mulyakaken PJ Rawi Rais Panitia PJNU Karanganyar, beliau Kiai Haji Hasan Hussein Hasan. Ingkang kawula mulyakaken para tokoh masyarakat, para kiai, para ibu nyai, ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, boten kesupen saking jajaran pemerintahan provinsi, wonten saking Biro Kesra, saking Humas, dan saking pemerintahan Karanganyar, wonten saking Puspangpol, dan jajaranipun wonten saking kecamatan lan ibu-ibunipun. Adik-adik santri putra maupun santri putri yang saya muliakan, pertama-tama mohon kita mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing injing menika kita saged silaturahim, saged manunggal wonten ing Pondok Pesantren Aula Pondok Pesantren Ilyas menika kanthi keadaan sehat. Lan kawula nyuwun panjenengan sedaya sami sehat sedanten, dipun saking corona.
Selawat serta salam kita aturaken dhateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi waosan selawat menika estu-estu nganturaken kawula panjenengan wonten ing sapaten beliau wonten ing dinten menika hatta yang mulyana amin amin. Boten kesupen jajaran asatidz-asatidzah lan jajaran saking Fatayat utawi muslimat NU karangan ugi rencang-rencang saking santri dayung. Silaturahim wonten ing pondok pesantren Ilyas menika kula ngapunten menawi saged suamari dan ini ketepatan wonten masalah corona sehingga beberapa lembaga boten namung pendidikan wonten SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK lan aliyah nanging nggih pondok pesantren ugi terpenting imbasipun. Kathah pondok-pondok pesantren ingkang ngantos sakmenika dereng milai kegiatanipun. Lan wonten ingkang sampun mulai nanging dibatasi. Wonten ing kahanan corona menika. Setiap permasalahan wonten ing dunya menika ora terlepas saking perbedaan khilafiyah. Memang boten wonten sing mutlak kecuali iman, Islam, rukun Islam ini orang sing berbeda walaupun tetap wonten mawon sing boten nyempal-nyempal. Nanging wonten ing kahanan menika ora guna nggone iman. Corona niku boten mboten rukun iman. Sing hubungi rukun iman niku lak namung iman ing Gusti Allah, ing malaikate, ing rasule, ing kitabe, yaumul akhir, qadar. Jadi boten usah dihubung-hubungkan ojo iman-iman karo corona. Tapi boten usah dihubungkan, memang boten wonten pertanyaan di kelas pun boten wonten iman mengenai corona iki boten wonten. Iman ke pondok pesantren nggih boten wonten. Kalau ana pertanyaan, kowe kok iman temen kok mau minterno ning pondok pesantren iki nggih kiamat. Kita nggak percaya itu memang tidak masuk ke rukun. Nah, kan tetapi memang kita percaya bahwa qada dari Allah Subhanahu wa taala wonten. Dan salah satu qada dari Gusti Allah nggih dadekno wabah. Wabah niki napa namung Covid boten. Wabah niki nggih pagebluk niku wonten mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saderengipun Nabi Muhammad nggih pun wonten pagebluk menika. Sehingga wonten Bani Israel ingkang pengen keluar lari dari virus. Misalnya ini bahasanya virus jadi dibantu wonten virus pagebluk. Wonten taun utawi wabah ning basa Arabipun. Niku nggih pun kepriye pengen medal sebab daerah Yahudi niku Bani Israel niku wonten sebuah pagebluk virus ingkang mematikan. Sehingga masyarakat baik itu metu ke desa. Sehingga keluarlah dari desa, dari kota yang mereka singgahi, rombongan alih-alih orang untuk keselamatan tapi untuk kematian. Delala sing dilewati niku wonten gempa. Sing gempa niku akhirnya gilis semua rombongan. Jadi pengen menghindari kematian saka virus, malah menghadapi kematian saking gempa. Nah ini memang kalau dari Gusti Allah iso di nalar, nek seumpami Kiai Ilyas ini ngerti catatan Lauhul Mahfuz kalau tanglet ya, sing demi corona ini sapa mawon kita selametno. Utawa sapa sing ngerti kira-kira corona ini meh teko ngoten niku pemerintah enak. Tahun 2019 wis nyiapno anggarane iki, modele kita bangun dhisik rumah sakit, ruang karantinane, obatnya kita siapno. Saking Gusti Allah ora kabar-kabar piye masalahnya. Awake dhewe iki gak dikabari nek ana corona sehingga awake piye gak ngerti. Lan delalah corona niki mlebete teng Indonesia mulai
akhir Februari, awal Maret, sehingga pembahasan anggaran itu mau dibahas, mau digodhog, mau ditetapkan, mau badhe dijalanaken, sehingga kanggo nangani corona ini boten wonten dalane. Nah, pemerintah nek seumpami diomong sakit, ya sampeyan itu seumpama ora iso kerja ora usah njaluk pemerintah, sebab pemerintah nggak bisa menganggarkan. Nah, niki akhirnya pemerintah membuat beberapa aturan yang mendadak sifatnya, ada Perpres, Inpres, peraturan kementerian, macam-macam ini supaya nopo pengalihan anggaran ini bisa dilaksanakan. Dialihno kanggo ngobati, kanggo bayari rumah sakit sing wingi corona, kanggo masyarakat sing terdampak ora untuk pekerjaan ini hilang. Ini semacam ini akhirnya digunakan. Terus masyarakat pesantren kok gak untuk ngoten ya? Masyarakat kok gantung, akhirnya kita mengolah bagaimana caranya. Akhirnya ya wis kita mikirkan, kita paringi napa bantuan walaupun sedikit masker, macam-macam hand sanitizer, kalau ini terus saat ini wonten malih di beberapa daerah banyak, tapi tidak bisa kita membantu semua pondok pesantren yang jumlahnya di Jawa Tengah saja itu lebih dari 5.000 kalau kemenang luwih sik maneh. Kalau pemerintah provinsi lewat Pak Imam terserah hanya 3.000 sekian. Sebab memang pondok pesantren yang bisa kita bantu karena ini uang negara harus ada catatannya. Siapa yang bisa dibantu dan macam-macam. Sehingga kami keuangan itu bisa memenuhi keseluruhannya ke masyarakat pondok pesantren. Akhirnya kelantan Syawal menika awal masuk pondok pesantren dan kita ngertos bahwa pondok pesantren itu taat kali pemerintah. Biasanya ruah niku ujian akhir pondok pesantren, banyak pondok pesantren yang meniadakan ujian. Ditiadakan karena wabah Covid Corona akhirnya dipulangkan. Jadi ada bentuk bahwa pondok pesantren peduli. Ketika orang diberhentikan, santri-santri dipulangkan sebelum masa liburan. Akan tetapi ternyata perkiraan kita hanya 1-2 bulan yang memang pondok pesantren biasanya liburannya pondok salaf itu kan 3 bulan. Saat dari lebaran ngantos Syawal, ternyata dilampaui Syawal, bahkan ngantos saat menikah tasih wonten wabah virus corona. Kita nggak tahu sampai kapan. Sehingga akhirnya mau tidak mau pondok pesantren harus ikut aktif, bukan ini mau sih pengen aktif. Orang tua santri juga mendorong anakku nang omah itu butuh ilmu. Maka kita rumuskan wonten namine new normal. New normal itu dibahasano kadang wong kampung kangelan terjemahno. Akhirnya kebiasaan baru. Kula bersyukur dengan rekan-rekan pondok pesantren khususipun wonten ing pondok pesantren naungan Nahdlatul Ulama. Ingkang paling wejangan-wejangan, paling garis-garis. Bukan hanya kebiasaan baru saja, tetapi ada akhlak baru. Ini akhlak ke santri, kalau wali santri itu nih balik ke pondok kudusuan itu kiai, kudus tenang itu kiai. Beberapa pondok pesantren menerapkan akhlak baru. Gak usah salaman karo kiai Indonesia. Gak usah sowanan dengan kiai Indonesia. Karena apa? Kecintaan kita kepada kiai, kebutuhan kita kepada kiai. Kita memposisikan mengawal itu kira-kira nih gede pohon nih gede rumah libur kalau ini kira-kira betul-betul apa yang mata. Kemarin waktu pulang di rumah liburan jalan-jalan, nggak pernah keluar sama sekali. Pernah? Kosong. Nggak tahu betul. Sebagian itu banyak yang keluar. Nah, ketika balik ke pondok pesantren, apakah diri kita ini ada virusnya atau tidak? Kita nggak tahu. Sehingga mulai sokok nggak ngerti. Sehingga kemarin muncul beberapa pondok pesantren yang terjangkiti terpapar COVID-19. Ada beberapa pondok pesantren, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Karena saya bersyukur dan terima kasih kepada para kiai dan jajaran pengurus dan santri
yang ikut andil menerapkan protokol kesehatan, mulai dari datangnya ke pondok diukur gilir, daerah mana dulu, berapa dulu, terus ke karantina liar, baru setelah karantina selesai masuk ke pondok pesantren. Ini kuis dari karantina nggak ada arah ke COVID, tidak ada permasalahan, monggo Pak Ibu dengan kerjasama dengan nomor sebab ini sudah termasuk bagian keluarga karena sudah melalui tahapan-tahapan karantina ini. Di bulan Syawal kami mengumpulkan dengan 6 pondok pesantren kalau nggak salah di Jawa Tengah. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di pondok pesantren? Alhamdulillah gambaran-gambaran di pondok pesantren muncul. Ada pondok pesantren yang menanyakan, Pak, kalau kami karantina gedungnya nggak ada, Pak. Komisi dewe kadang sak kamar itu diisi wong selawe. Kadang sak kamar itu diisi orang 15 yang mungkin kapasitas kamarnya hanya 2 kali 3. Nah ini di ruang isolasi kira-kira turunnya itu kayak pindah. Kita ingin lagi UGD-nya. Gelar ya UGD. Nggak mungkin bisa social distance atau jaga jarak. Nggak mungkin bisa macam-macam itu. Protokol kesehatan. Akan tetapi setelah karantina itu putih Pak. Kangelan, kami nggak punya gedung. Akhirnya waktu inisiatif, kalau di sini itu solutif. Nah, Bu Tejo ini paling terkenal kan? Ono solusinya apa? Kerjasama dengan apa yang sudah dianjurkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jogotongo. Koordinasi kali Jogotongo sudah menyiapkan ruang karantina. Pondok pesantren yang punya ruangan karantina sadar pinjam gedung Jogotongo. Mau ditempatkan di mana? Waktu itu SD belum masuk, SMP belum masuk, SMA belum masuk. Bisa kita pinjam gedungnya untuk karantina dulu. Nah ini beberapa pondok pesantren menerapkan ini. Saya berterima kasih. Lanjut. Ternyata kurang masif. Bukan hanya pondok pesantren, masyarakat ini rapat taat. Ning pasar iki isih rame, ning gone mall isih rame, ning gone tempat wisata isih rame. Nek tenggone iki sakniki nembe marak-maraknya wisata kuliner, rupane kopi. Banyak warung-warung kopi ternyata juga masih ramai. Mereka ketika diingatkan gak duwe panutan, pemerintah ini ngatur tok, maka kami butuh kiai, kita butuh tokoh masyarakat, kita butuh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Itu ngatur. Sehingga kita breakdown Jogotongo ini ada Jogo Santri di Jawa Tengah. Tugasnya apa Jogo Santri? Jogo Santri adalah tugasnya membentuk satgas COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Siapa sih didelegasikan untuk menjadi petugas Jogo Santri? Lalu Jogo Santri ini silakan berkoordinasi kali Jogotongo. Dikoordinasi dong. Pak, kami sudah punya 1, 2, 3, 4 orang namanya ABCD. Ini delegasi dari pondok pesantren untuk menerapkan protokol pondok kesehatan COVID-19. Kalau ada apa-apa kami menghubunginya kemana? Monggo, dengan hubungan dengan kepala desa, dengan hubungan kali Pak Camat, dengan hubungan kali Pak Ketua RT, puskesmas diajak. Dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas untuk membantu kesehatan apabila ada penularan di pondok pesantren. Perlu diingat bahwa COVID-19 ini sebenarnya bisa disembuhkan. Dan sebenarnya kematian dengan kesembuhan itu lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Artinya ini bisa kita tangani. Akan tetapi mindset masyarakat kadang beda. COVID-19 ini dianggap penyakit aib. Ini kan penting. Kalau penyakit aib ini penyakit COVID ini kok penyakit yang aib atau menurunkan derajat. Orang mungkin kan Nabi nulis nanggone hadis diumpamakan wong sing mati COVID-19 iki kasyafi. Mati sing kena wabah, sing kena taun mati
syahid. Oh enak kok, mau mati syahid. Tapi terus apa terus ayo tak goleki mati syahid, aku tak melu kena Covid dan itu jenenge bunuh diri. Salah satu agama dibangun itu untuk hifdzun nafas, untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan orang. Nah, awake dhewe orang nyelametno wong iki berarti orang mengindahkan apa yang dibangun oleh agama. Nah, ini mulai dari mereka ini kita bangun kita dengan apa nggih? Ikhtiar, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Ketika ada yang sakit langsung melakukan isolasi mandiri, khususnya penyakit-penyakit yang menularkan. Jadi mulai dari mereka Kanjeng Nabi memang wis misalnya wong Islam itu wis diajarno to nek ben kira-kira wis kedak karo kiamat itu umatnya terbagi-bagi jumlahnya ono sampai pinten 73. Lah kira-kira sampeyan karo pojok beda niku bisa ora? Wong Kanjeng Nabi wis dawuh, kowe kira-kira iku pecah. Jumlahe ana 73. Iki wis dadi ketetapane Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi pun dawuh. Dawuhe Kanjeng Nabi ora mungkin angger ngomong tok. Mesti ana wahyu. Wis dikei ngerti. Artinya apa? Maka disitulah nilai Islam ditulis bahwa khilafiyah utawi perbedaan itu sebagai bagian dari rahmat. Nah, saya kira rahmati perbedaan itu ribet, ya saling menghormati. Kue lagi ning gone kondisi Covid-19 iki. Napa? Pemerintah kesehatan wis nerangno iki penyakit sing nulari. Kira-kira nek sampeyan ngurmati piye? Ya aku ngurmati. Tak nganggo masker. Aku ora kok terus wedi karo Covid ora. Kula sampe kira-kira nek jenengan wedi karo macan itu terus wedi karo macan lalu ora wedi karo pangeran. Kira-kira apa macan ini ngarepe jenengan? Pakai roda walau rasulah macane. Terus jenengan iki kira-kira malah wedi kok karo macan wedi karo pangeran. Banyak orang-orang mengatakan seperti itu. Kowe wedi nek corona wedi karo pangeran. Nah saiki nek ana macan kira-kira jenengan wedi apa mboten? Melayu apa jenengan terus-terus kira-kira macan? Apakah terus ketakutan kita terhadap singa, macan dan ular ini kita menghilangkan takut kita pada Allah? Kan berapa? Kita tetap wedi karo Gusti Allah. Kowe kok nyidikno apa ngomahno imanmu dari pangeran. Aku iman ning pangeran kok aku ya iman ning kodok-kodare pangeran. Aku iso ngerti pangeran itu krono ngerti Kanjeng Nabi mulane tengene istilah Arab iku wonten hubbul ulama muqaddamun ala hubbul nabi. Wa hubbun nabi muqaddamun alam mahabbatillah. Mahabbatul rasul muqaddamun ala mahabbatillah. Artinya apa? Jenengan itu orang mungkin bisa ngerti Kanjeng Nabi ini orang lewat kiai, orang lewat guru. Sampai orang mungkin bisa ngerti pangeran ini orang lewat Kanjeng Nabi. Jenengan itu aku cenderung Gusti Allah, tapi gak seneng Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin, kowe kudu seneng ning Muhammad dhisik, Kanjeng Nabi lagi iso seneng ning Gusti Allah. Sampai iso seneng karo Kanjeng Nabi, karena senengnya sampai ning guru-guru sampai utamanya para ulama yang menerangkan sifat Kanjeng Nabi, amal kiai Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi. Inilah yang membangkitkan mahabbah kita. Sami kula ge wedi karo Gusti Allah, tapi ya kudu wedi karo perkara-perkara sing ora saliyane Gusti Allah ini sing mengantarkan takut kita kepada Allah. Jadi, mulai saya berikan kula nyuwun Pak Yai, pemerintah itu berusaha
bagaimanapun juga ternyata orang gila pasarnya ya isih rame, warungnya isih rame, masyarakatnya isih do kumpul. Dikira masyarakat itu dibetul-betul itu kalau pemerintah. Kami bukan menakut-nakuti, tapi kami menyelamatkan. Niat kita nyelamatkan. Sebab nopo awal-awal pandemi masyarakat orang dibetul-betul ini, kira-kira itu masyarakat ya sampai naik. Nih masyarakat waktu awal-awal orang mengindahkan protokol kesehatan yang penularannya masif, orang mungkin dokter itu bisa menangani secara masif. Nah, yang pertama awal COVID-19 itu laboratorium se-Jawa Tengah ini cuma 1 ton, sehingga bisa melayani pendeteksi virus COVID. Dan kira-kira di sini terpulang pakai 1 lab itu melayani Jawa Tengah wis 34 sampai 35 juta. Belum ditambah DIY. Kira-kira sakit nangani apa betul? Maka kita warning, kita weden-wedeni supaya apa? Jaga jarak ini, jaga nafsu kita, mengantar kami berdiam diri dulu, menjaga dulu. Alhamdulillah saat ini sudah ada 17 laboratorium. Rumah sakit yang menangani sudah banyak. Hampir seluruh rumah sakit milik pemerintah siap untuk menangani. Bahkan rumah sakit milik organisasi mulai dari NU, Muhammadiyah dan yang lain sebagainya juga ikut menangani COVID-19 ini. Nah, saat inilah kita menerapkan new normal, kehidupan baru. Kehidupan baru itu apa? Ya ayo kita sosial meneh, kita bisa kerja meneh. Tapi protokol kesehatan harus ditaati. Jaga jarak, pakai masker, macam-macam itu. Ini dari sakit tindakan. Akhirnya apa? Bener. Pemerintah itu nih Islam, posisinya nih usaha ulama. Sebab hati Allah wahdi Rasul bahwa ambil minggu. Pemerintah itu rai sesuai ngatur kiai. Komposisimu itu dengan kiai mulai kalau wau setiap pidato itu nek sing kula sebut sing pertama itu kiai. Iki kan gubernur nek aku awake dhewe niki pemerintah niku sak-sak kiai. Mulane kita butuh masyarakat juga nek kira-kira presiden ngomong A, kiai ini ngomong B. Ini mesti ditaati kira-kira presiden apa kiai. Maka kita butuh merangkul ini. Kita butuh contoh dari pondok pesantren di Jawa Tengah akhirnya mutusno wonten namanya Jogo Santri. Jogo Santri ben masif piye carane kita lombakan. Kita menggerakkan supaya ketok iki lho kiai karo pondok pesantren wae wis milu gawe protokoler kesehatan, ngajak ning masyarakat panutanmu. Jadi kowe nek anggere ning ngarepe kiai ngomongnya sampean wa ta'atan. Saiki ora usah ngomong sampean wa ta'atan ning pemerintah. Kiai itu mulai menerapkan protokol kesehatan macam-macam. Sehingga ini harapannya apa masyarakat lebih waspada, menghindari. Sehingga apa kematian itu menurun. Tapi saat ini 2 hari yang lalu berita Suara Merdeka kematian Jawa Tengah tertinggi. Akhirnya kita kumpul ini Senin kali Pak Gubernur, kali tim ahli dari kedokteran macam-macam kita kumpulkan, kita bicara. Ternyata kebanyakan setelah dianalisis dari rumah sakit yang milik pemerintah dan rumah sakit yang lainnya, ketika kita telusuri yang meninggal banyaknya itu terlambat. Banyak masyarakat yang sudah terjangkiti terpapar COVID-19 tapi nggak mau periksa. Setelah kira-kira wis ora iso ditangani lagi orang di rumah sakit kangelan untuk menangani. Sebab mulai dibenerin pengenalan darah itu muncul, terus paru-paru itu rusak, terus oksigennya sudah tidak normal lagi di tubuh. Ini kita sudah tidak ada obat lagi kecuali plasma. Plasma itu terbatas. Ini kalau mendet plasma awal saking Jakarta kangge 1-2 pian. Kalau usahakan, kalau nyari, wonten di Jakarta ya. Bayangno, ini butuh penanganan secepatnya obat ke Jakarta. Saya harus ngambil dari Jakarta. Di bawah ke Semarang.
di bawah ke Jawa Tengah. Nah, ini awake dhewe jagano komentar ini kok bahwa kesehatan garda terdepan ini saat ini kita rubah, bukan kesehatan atau rumah sakit menjadi garda terdepan, tapi yang menjadi garda terdepan adalah kita sendiri. Kita jaga garda terdepan, kalau lorong itu kok perang itu sih perang pertama itu udah kita. Nek kita lagi kena tusuk atau terluka baru dibawa ke kesehatan, diobati macam-macam. Maka di sini sebenarnya kesehatan bukan yang pertama. Yang pertama adalah kita mau saya Joko Santri dibentuk akhirnya dilombakan, diterapkan. Caranya ini cukup dengan kirim video durasi 3 menit bagaimana protokoler pondok pesantren di tempat panjenengan saya khususnya di pondok pesantren Alias. Santri teko di karantina pora, terus mari nonton jaga jaraknya piye, mari nonton nanti wis 22 minggu di karantina ikut apa yang dilakukan. Pos kesehatan pesantrennya diaktifkan, kerjasama kali puskesmas atau kerjasama dengan klinik atau dokter ketika ada penyakit ini mengarahnya kemana, ini kita takut kok lomba mangke sing menang dari sekian ribu pondok pesantren kita ambil, memang tidak banyak. Nanti yang pemenangnya salah satunya nanti kita beri Joko Santri Kit itu wonten mangke tempat tidur macam-macam kangge kesehatan senilai 8 juta. Kajian apa yang dibutuhkan pondok pesantren? Pak, kami belum punya tempat cuci mengalir. Pak, santri kula butuh dibini wong tuane. Kami belum punya tempat pertemuan antara anak dengan orang tua. Padahal sekarang orang tua nggak boleh pilih, orang boleh ketemu. Sementara tempat kita masih terbuka, kami butuh bangunan itu. Pak, kami butuh kamar mandi yang bukan ada hubungannya dengan protokol kesehatan di pondok pesantren. Kita akan bantu. Nilainya 125 juta per pondok pesantren yang nanti bisa ikut lomba. Nah, ini dari pemerintah membantu seperti ini. Tujuannya apa? Dengan menjadi duta pondok pesantren penanganan COVID-19 yang nantinya masyarakat mengikuti, masyarakat tunduk dengan mengikuti jenengan. Jenengan itu wis ngene pondok pesantren nek mulai itu jadi contoh. Nah, saat ini menjadi contoh mulai dari pondok pesantren mulai jenengan pondok. Ini harapan kita. Dan perlu diterangkan kepada masyarakat bahwa penyakit COVID-19 ini boten aib. Sebab Kanjeng Nabi menyamakan wong sing mati COVID-19 ini kasyahid, koyo wong mati syahid. Berarti napa ora iso awake dhewe niku aib, ora iso awake dhewe niku terus nek kena COVID iku dadi ino boten. Ino piye wong nek wong ino niku ora digoleki. Jadi kan kira-kira mati perang itu kan digoleki zaman semono. Nah inilah sampai-sampai ini hasil perang. Yang orang perang itu kita pengen, ayo kita jihad supaya kok syahid. Tujuannya bukan Islam tapi syahidnya ini yang dicari. Sama halnya. Ini kan jadi duta protokol kesehatan. Woro-woro ini ketika meninggal syahid. Nah, mulai ini betul perlu dimusuhi. Ini orang-orang biasa mawon. Diobatno karantina 2 minggu bariku sehat wes kumpul meneh betul apa-apa. Enggak harus dimusuhi. Mulai ini harus dipahami. Maka kula nyuwun nek ana pondok pesantren santri ini utawa kiai ini berat kok krono mungkin arahe moro ngene COVID-19 enggak usah ditutupi. Segera bicarakan, konsultasikan dengan pihak rumah sakit supaya apa boten keterlambatan yang tadi saya sampaikan. Kebanyakan orang meninggal COVID-19 ini yang pertama adalah terlambat mengobati. Yang kedua memiliki penyakit bawaan. Ini bahasa dokter itu komorbid. Masyarakat diomongi komorbid ini bahasanya apa? Kalau mau betul kan? Kalau ini belajar COVID itu nggih, mau kita ulangi, mungkin 7 bulan ini, 6 bulanan lebih. Oh komorbid, oh ono didemer, oh ono ini. Kalau kita lebih paham. Sebab kalau betul nanti sekolah kesehatan, pertama dia paling jelek. Terus waktu laporan pasien ini labnya seperti ini, kalau mau dong, ini apa dong? SP2O, SP02, konten BES, konten apa di Demer,
Betul paham loh. Akhirnya kalau pelajari, akhirnya kalau tangkleti, apa penyebab kematiannya? Pak, kematiannya itu sebab ini, komorbid. Komorbid itu apa? Penyerta penyakit. Jadi gula darah, darah tinggi, jantung, terus masih banyak. Terus di Denver itu apa? Di Denver itu pengentalan darah. Ciri-cirinya itu pun, biasanya ciri-ciri orang kena COVID yang biasanya yang sampai naudzubillah meninggal itu biasanya ciri-cirinya yang pertama panas, demam ini kok kayak orang kena penyakit paru-paru, bengi panas, isu adem, bengi panas, isu asem. Terus dan itu sesak nafas. Ketika setelah sesak nafas dilalui biasanya diserang pencernaan, mencret, mules, nggak enak, sebah, macam-macam. Setelah itu bisa dilalui oleh biasanya menyitu-litu nih, tanggane sikil. Itu mulai dari didemer, pengentalan darah. Jadi pengentalan darah ini mulai bawah, sehingga kental darahnya oksigen mestinya mengalir, darah mestinya berputar, nggak bisa berputar. Akhirnya nafas gagal, nggak bisa nafas. Oksigen SpO2 nya di bawah 95, bahkan ada yang di bawah 50. Posisi nafas, gak bisa sadar. Kalau sudah seperti ini dia akan koma. Nah ini sami halnya dengan orang penyakit stroke. Stroke itu jadi mulai didemere, pengentalan darah, akhirnya waktu penyumbatan. Kalau sudah seperti ini biasanya obat itu baru sakit meledak. Akhirnya digolek iki carane iso mlebu wonten plasma. Kalian teman-teman ini pensuntikan darah. Wonten malih plasma napa setunggal malih yang diambil dari organ tubuh kita. Nek kita lahir biasanya wonten apa namanya? Ari-ari. Ari-ari iki digawe obat, dicairno sehingga dadi uap. Biasanya nek itu kalau orang asma itu biasanya paringi masker terus ngandani waktu cairannya terus keluar itu dibikin seperti itu supaya ini penelitian dokter belum semua sih, itu penelitiannya bisa masuk ke sel-sel yang tertutup dengan darah. Mestinya nggak bisa melakukan ini sakit meledak. Ini juga belum semuanya bisa diterapkan, masih butuh waktu. Mereka mencari obat, mencari penanganan. Nah saat ini kados yang ini, ayo kita ngerti sadar, kita bukan menjadi tapi kita ini bahaya. Kita ini para kiai, pokok sepuh-sepuh, fungsi duwe loro gula, duwe loro asam urat, duwe loro apa namanya jantung macam-macam ini berbahaya. Kolesterol termasuk. Pulang ini bahaya gitu. Pulang itu kolesterolnya nggak tahu rendah. Pulang itu seringnya tinggi terus pulang 2 kali dirawat di kolesterol pulau. Nah ini pulau ini paling ngerti hubungannya tadi di darah terus ini enak. Nah disinilah pentingnya jadikan sedaya. Monggo pulang pun estu kami butuh panjenengan sedaya khusus kiai untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Pentingnya kita jaga jarak, pentingnya kita menghindari kerumunan, pentingnya kita pakai masker, cuci tangan. Kalau ini sakit dilakai, gue yakin kok masyarakatnya takut. Nek sing ngomong kiai ini, nek sing ngomong pulau itu kata paling ini kepentingan investasi, kepentingan pemerintah, bahkan pemerintah itu kadang disudoli. Nek orang kena covid kok duit, lalu mereka nunggu. Nek orang covid malah enak kalau duitnya lancar. Tapi waktu covid ini kok gitu sakit bergerak katanya. Istilahnya katanya dia. Ini dibanding kalau memang pemerintah itu mengambil untung dari covid, malah susah jadi orang covid ini. Itu kerja juga dibatasi. Saat ini kantor regular itu hanya 50%. Pun maksimal ini si kerja. Dari pemerintahan itu 50% lagi. Bahkan kemarin awal-awal hanya 30% yang boleh bekerja. Yang boleh bekerja hanya 30%. Jadi mulai dari meninggal ini nggak ada keuntungan. Iya, ada
kesalahan manusia pasti. Kesalahan manusia itu mesti lah. Dunia itu rusak itu orang krono Gusti Allah, orang krono kita. Virus ini nggih krono kita, nggak mungkin. Artinya krono kita itu ada campur tangan manusia. Lah saya harus digoleki sakmene akehe triliunan manusia ini. Harus goleki. Sementara Covid ini sudah ada di depan mata kita. Wis lah kita ngomongin Covid ini sih. Kita nggak usah membahas siapa yang membuat, siapa sing konar. Kita akan kesulitan. Sebenarnya saya ini masyarakatku tak openi, tonggone pondok pesantren di openi, keluarganya di openi, kiai ini di openi. Inilah yang pertama. Ya, keluarga estu Pak Yai dipun ajak masyarakat, keluarga bantuan panjenengan sedaya, khususipun para santri-santri. Ayo kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pondok pesantren ini benar-benar memindahkan seperti halnya yang didahulukan Rasulullah SAW bahwa ketika ada wabah yang kita harus menghindari. Kalau kita sudah ada di dalam, kita nggak boleh keluar. Ini sama dengan halnya ketika kita mengatakan la dororo wala diroro. Ayo diri nggak oleh nyakiti wong, dia nggak oleh nyakiti diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Ini mawon sing kagak kuaturaken lumatus bangun, mugi manfaat lan wonten ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kawula panjenengan dipun ridho kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten atur kawula kirang langkung boten sae, boten menakan wonten amalan sedaya kula tumatur pangapunten kula akhiri hadza wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Yasin dan lainnya. Dan untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Husain Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Covid segera berlalu dalam negeri kita ini, khususnya dalam dunia ini. Kita semua, terutama tokoh-tokoh kita, asosiasi dan seluruh bersama dan semua dari kita mudah-mudahan terhindar dari Covid ini sehingga kita bisa menjalani hidup yang sebaik-baiknya, baik istilahnya normal ataupun mudah-mudahan juga kembali normal sesungguhnya. Ala hadirinnya yang berhubungan dengan Muhammad Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر ولوالدي والمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا تنجينا بحمد الأهوال والآفات وتقضي لنا بحمد الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا برأس الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا رب أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب نور قلوبنا بالقران نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران اللهم يا الله جملنا بالصحه والعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه جملنا بالصحه والعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه جملنا بالصحه والعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه اللهم اقسم لنا ظاهرا وباطنا أخذ من بغيك يا ربي يا منان الله يا الله يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا الله وأمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل آخر كلامنا إن انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اغفرنا بالإسلام اللهم اغفرنا بالإيمان اللهم اغفرنا بالخير اللهم اغفرنا بالسعادة اللهم اغفرنا بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya doa yang telah dipimpin oleh beliau Kiai Haji Hussein Hasan selaku Ketua NU Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara silaturahmi Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Yasin Maimun di Pondok Pesantren Ilyas telah selesai. Dan kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan akhirnya kami ucapkan selamat siang dan selamat jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.